teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi di sini aku mau lanjutin dari maksudnya sharing sama teman-teman tentang kelompok kemarin yang tampil itu. Jadi kelompok yang minggu kemarin itu tentang tentang penulisan naskah filmnya. Jadi teman-teman pernah nggak sih kayak misalkan nonton film nih atau film-film fiksi, itu tuh rasanya tuh kayak nyata banget, kayak soalnya kita tuh emang bener-bener ada di dalam ceritanya gitu kan. Nah, di balik film yang kayak gitu itu tuh biasanya tuh ada proses yang panjang banget buat memproduksi si film yang berbasis riset gitu, kayak ya film-film dokumenter kan. Film dokumenter kan biasanya kita kayak berasa bener-bener kita ada, kayak misalnya kayak ada di situnya gitu kan, kayak ada di dalam ceritanya. Nah, film yang berbasis riset di sini tuh bukan cuma soal gambar teman-teman, bukan cuma soal gambar yang indah atau ceritanya yang menarik, tapi juga itu tapi juga membawakan gimana sih uh, sebuah karya seni sinema ini nih dibangun dari data yang bener-bener faktanya juga ada ya, datanya tuh real beneran. Ya, benar-benar data asli dan dari penelitian ilmiah gitu teman-teman. Yang artinya sebelum kamera itu nyala, nah adanya riset yang dalam, yang dimana mulai dari wawancara, observasi lapangan, mungkin sampai ke studi pusakanya teman-teman. Yang dimana semua itu tuh dilakukannya agar si film itu tuh bisa dihasilkan bukan cuma hanya menghibur, tapi juga kredibel dan juga bermakna. Nah, dalam dunia akademik itu teman-teman, pendekatan ini nih juga sering disebut sebagai bagian dari visual antropologi. Ya, antropologi. Yang dimana itu tuh kajian budaya visual dan film ini nih bukan cuma sekadar jadi tontonan aja teman-teman, tapi juga gimana cara meneliti realitas sosialnya gitu, sejarahnya dan juga budaya masyarakatnya. Nah, menariknya di sini teman-teman, pendekatan ini nih udah banyak banget dipakai para sineas di Indonesia. Yang dimana misalnya itu ada film dokumenter yang mengangkat warisan budaya atau isu sosial teman-teman. Nah, dari para pembuat film di sini nih menggabungkan metode penelitian kayak wawancara mendalam dan juga analisis arsip supaya hasil akhirnya itu tuh tetap otentik dan juga ilmiah. Nah, dalam proses produksi film berbasis riset ini ya teman-teman, ada beberapa tahap penting yang emang harus diperhatikan gitu. Yang pertama ada tahap penulisan naskah. Nah, tahap ini nih bukan cuma sekedar nulis cerita aja teman-teman, tapi juga mastiin struktur naskahnya itu sesuai dengan data yang dikumpulin. Format penulisan naskah filmnya juga itu punya aturan khususnya teman-teman, jadi nggak sembarangan. Dari mulai marginnya, jenis hurufnya, dan juga jarak spasinya itu semuanya tuh diatur supaya naskah itu tuh mudah dibacanya dan juga bisa dihitung durasinya. Nah, misalnya kayak satu halaman naskah itu mewakili 1 menit di tayangan film. Jadi kalau kita mau bikin film 5 menit, itu cukup menulis sekitar 4 sampai 5 halaman aja, 5 naskah gitu. Nah, tahap berikutnya itu ada logika bahasa dan juga konstruksi naratif. Yang dimana film di sini nih punya bahasa sendiri, yaitu bahasa visual. Nah, setiap sudut kamera di sini tuh teman-teman, pencahayaannya, warnanya dan juga suaranya itu punya makna tersendiri. Kayak misalkan pencahayaannya yang gelap itu bisa menimbulkan kesan yang misterius, yang biasa di film-film horor ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan pencahayaannya itu terang, berarti menandakan suasananya yang hangat.
Nah, kekuatan film juga terletak di gimana sih gitu, bagaimana semua elemen itu tuh disusun dalam alur cerita yang logis dan juga menarik. Nah, ada rasionalisasi data teman-teman di sini, yang dimana ini nih proses untuk memastikan setiap elemen film di sini nih punya dasar yang benar gitu, baik dari sisi fakta maupun etikanya. Contohnya itu kalau film itu ceritanya tentang sejarah, yang dimana penulisannya juga harus memverifikasi sumber data dari arsip dan penelitian terdahulu. Nah, tujuannya itu supaya film itu nggak salah mempresentasikan faktanya. Jadi, film di sini nih nggak cuma menarik secara visual, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Nah, ada juga tahap selanjutnya itu di wawancara, teman-teman, yang dimana wawancara di sini nih jadi sumber data primer, yang dimana dalam film berbasis riset ini melalui wawancara. Nah, pembuatan film di sini itu bisa mendapatkan informasi dari orangnya yang mengalami peristiwa itu secara langsung dan memahami topik yang akan diangkatnya itu bagaimana. Nah, dari sini muncul cerita hidup, cerita yang punya emosi tersendiri dan pengalamannya itu yang nyata. Selain wawancara juga ada pembuatan film yang dimana melalui studi pustaka. Nah, tahap ini tuh sangat penting teman-teman, yang dimana untuk membangun landasan teori, memahami konteks, dan juga memperkaya isi film dari hasil studi pustaka tersebut. Nah, bisa juga apa aja sih penelitian sebelumnya tuh, kayak teori yang relevan, dan juga gimana sih riset itu tuh bisa diterjemahkan ke dalam bentuk visualnya, teman-teman. Nah, ada di mana bagian yang nggak kalah penting, yaitu visualisasi data. Nah, dalam film berbasis riset di sini, itu data itu nggak cuma nampilin kayak bentuk angka atau teks, tapi juga divisualisasikan agar mudah dipahami oleh penonton. Kayak misalkan lewat grafik, animasi, footage lapangannya, yang dimana itu tuh menggambarkan fenomena secara nyata. Visualisasi data membuat si penonton ini nih nggak cuma memahami, tapi juga merasakan pesan yang mau disampaikan dari film tersebut. Jadi pada akhirnya ini film berbasis riset sini, teman-teman, perpaduan antara ilmiah dan juga artistik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya cita-cita buat bikin film, pembuat film, ingat di setiap gambar yang kamu ambil itu, setiap cerita yang kamu tulis itu adalah bagian dari proses menulis fakta, yang dimana dan juga merekam maknanya. Dengan riset yang kuat, film teman-teman nanti banyak yang nonton, dan juga nggak cuma sekedar indah dipandang, tapi juga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton sampai sini. Tungguin sharing-sharing aku selanjutnya, oke, yang bisa membuka wawasan teman-teman tentang pentingnya riset dalam dunia perfilman. See you. Terima kasih.